Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Hampir setengah dari bumi yang kita tempati ini ditutupi oleh air. Permukaannya yang sangat luas dan kedalaman yang tidak dapat diraih membuat penjelajah manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, jangan heran jika sampai detik ini dasar lautan masih banyak sekali menyimpan misteri yang sulit untuk dijelaskan. Dan tak jarang pula penemuan bawah laut tersebut bisa membuat kita begitu ngeri. Penasaran seperti apa penemuan menakjubkan di bawah laut yang pernah ditemukan oleh manusia? Berikut ini adalah 10 penemuan aneh dan menakjubkan di bawah laut yang masih menjadi misteri sampai detik ini. Tapi sebelum masuk ke individu kita hari ini, kita ingatkan Anda jangan lupa subscribe dan like supaya dengan inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang. Monumen Yunaguni. Monumen Yunaguni adalah formasi menakjubkan dari bebatuan dasar laut yang membentuk bangunan piramida. Seperti piramidanya Firaun di Mesir yang sangat terkenal itu. Benar-benar ajaib. Bangunan ini terletak di lepas pantai Yunaguni, sebelah selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang. Awal mula ceritanya seperti ini. Pada tahun 1987, Ki Hachiro Aratake, Ketua Himpunan Pariwisata Yunagunichu, mendapati beberapa formasi bawah laut yang menyerupai struktur arsitektur. Nah, beberapa waktu kemudian, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Masa Ikimura dari Universitas Ryukyu mengunjungi formasi tersebut dan menyatakan bahwa formasi tersebut adalah buatan manusia. Bangunan ini diperkirakan berusia 5.000 tahun dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah situs tersebut merupakan gejala alam belaka, bebatuan alami yang telah dimodifikasi atau merupakan buatan manusia seutuhnya. Benda misterius di Laut Baltik. Pada tahun 2011, penjelajah laut menemukan objek berbentuk lonjong yang aneh di dasar Laut Baltik. Objek yang ada di kedalaman 91,4 meter itu dipindah menggunakan cahaya sonar dan hasilnya sangat menakjubkan. Benda tersebut terlihat sangat aneh dan tidak natural. Penemuan ini akhirnya memunculkan berbagai macam teori konspirasi. Ada yang berpendapat bahwa benda tersebut merupakan jejak alien yang mendarat di bumi. Ada pula yang mengatakan bahwa objek tersebut bisa merupakan teknologi perang rahasia. Atlantis. Banyak yang meyakini kalau Atlantis adalah sebuah benua yang hilang karena tenggelam ke dasar laut. Konon, Atlantis adalah sebuah kota yang sangat kaya raya dan super indah. Tempat tersebut pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani Plato dalam bukunya Timaeus of Critias yang ditulis olehnya pada tahun 360 sebelum Masehi. Hingga sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra tentang ada dan tidaknya Atlantis ini. Indonesia disebut-sebut sebagai lokasi kuat Atlantis. Ini karena ciri-ciri kota Atlantis yang disebutkan oleh Plato dalam bukunya mirip sekali dengan kondisi Indonesia. Seperti kalau Atlantis adalah kota yang beriklim tropis yang punya 2 musim yaitu kemarau dan penghujan. Selanjutnya, dalam Kritis pula Plato juga memuji bahwa Atlantis memiliki tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya petani, alam yang mulia, hasil bumi rempah-rempah, dan 2 kali panen dalam setiap tahun. Dari deskripsi ini memang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu kota Atlantis. Apalagi hasil bumi rempah-rempah Indonesia sudah sangat terkenal dari dulu, sehingga banyak para penjajah datang ke Indonesia. Itulah tadi bukti bahwa Atlantis ada di Indonesia. Kota bawah air di Kuba. Penasaran rasanya tinggal di dalam lautan? Kita bisa mencobanya ke kota bawah air Kuba. Para arkeolog menemukan kota ini pada tahun 2001. Dengan berbekal cahaya sonar, para arkeolog mendapati adanya struktur bangunan kuno di kedalaman 762 meter di bawah permukaan. Setelah ditelusuri, ternyata banyak puing-puing bangunan, berbagai patung, dan tanda-tanda kehidupan lain di sana. Menurut berbagai perkiraan, benda-benda temuan tersebut adalah milik suku Maya atau masyarakat Yukateus. Monster Laut Kraken. Kraken adalah monster laut kuno mengerikan yang beredar di legenda dunia, khususnya Yunani dan Norwegia. Bentuk makhluk ini seperti gurita, tetapi dengan ukuran sangat besar, bisa mencapai puluhan meter. Makhluk ini dikatakan menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia dan sampai Greenland. Kraken diyakini mampu menghancurkan kapal, dan jika dia gagal menyerang kapal, Kraken disebut akan berenang berputar-putar di sekitarnya, menciptakan pusaran yang dahsyat untuk menyeret apapun ke dalam lautan. Dari situlah kemudian semua kisah misterius tentang makhluk ini berkembang hingga era modern sekarang ini. Dugaan sementara para peneliti bahwa Kraken sebenarnya adalah cumi-cumi raksasa yang ukuran panjangnya bisa mencapai 18 meter. The Lost City of Herakloin.
Selama berabad-abad, kota Herakloin yang hilang telah menjadi legenda. Cerita mengenai kota Herakloin sering disebut dalam tulisan klasik hingga artefak langka yang ditemukan oleh para arkeolog. Dan selama berabad-abad lamanya, kota Herakloin yang hilang hanya menjadi legenda. Tapi setelah proses pencarian bertahun-tahun, akhirnya seorang arkeolog asal Perancis, Franco Dio, berhasil menemukan reruntuhan di bawah laut. Reruntuhan kota ini ditemukan 6,5 km dari pantai Alexandria, Mesir. Gerbang Kerajaan Nyi Roro Kidul. Lautan Indonesia sangat kuat sekali dengan legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga kerap disebut dalam cerita-cerita yang membahas seputar berdirinya Kerajaan Mataram Lama. Konon banyak tempat-tempat yang menjadi penghubung antara Kerajaan Kanjeng Ratu dengan alam nyata. Sebagian besar lokasi yang menjadi gerbang Kerajaan Ratu Laut Kidul tersebut berupa pantai. Pantai Parangtritis yang berada di daerah Yogyakarta ini dianggap sebagai gerbang utama menuju Keraton Gaib Laut Selatan yang menguasai Samudra Hindia. Di pantai inilah Nyi Roro Kidul beserta para jinnya bersemayam dan menjadi penguasa. Maka tidak heran jika beberapa tempat di tempat ini juga kaya akan cerita mistis dan horor. Ada sebuah cerita mengenai misteri pantai Parangtritis yang memang benar-benar terbukti. Jasad korban yang tenggelam di lautan ini tidak akan pernah ditemukan pada hari yang sama, meskipun tim SAR sudah menyisir hingga tengah laut. Ada mitos yang mengatakan bahwa jasad korban tenggelam ini disembunyikan oleh Nyi Roro Kidul dan arwahnya akan menjadi budak atau bala tentaranya. Larangan memakai baju hijau saat ke pantai Parangtritis juga banyak dipercayai di tempat ini. Pasalnya, menurut cerita rakyat setempat, jika ada pengunjung yang mengenakan pakaian warna hijau, Nyi Roro Kidul selaku penguasa lautan yang dipercaya turun-temurun itu akan datang menjemputnya. Sungai ajaib di dasar laut. Pada tahun 2017 lalu, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan sungai di dasar laut Meksiko. Penemuan ini bermula dari seorang ahli oceanografer saat melakukan eksplorasi di bawah perairan Laut Meksiko. Masyarakat kemudian menamakan sungai bawah laut ini dengan Genote Angelita yang berarti bidadari kecil. Layaknya kebanyakan sungai, Genote Angelita juga memiliki berbagai pohon dan tumbuhan di pinggirannya. Aliran airnya juga mengalir dengan normal. Di samping itu juga terdapat air tawar dan air asin di berbagai area yang berbeda. Nah, anomali ini sangat sulit dijelaskan oleh para ilmuwan. Itulah sebabnya para ilmuwan dan peneliti belum memiliki jawaban kenapa bisa ada sungai di dalam laut. Kota Lord Krishna. Bagi kalian para pecinta film India, khususnya Mahabharata, pasti tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Dalam kisah Mahabharata, disebutkan kalau Sri Krishna adalah Raja Kota Dwaraka, sebuah kota indah yang dikelilingi tembok tinggi, istana, kuil, taman, parit, sungai, bukit, dan beberapa kolam istana. Namun sejak kepergiannya, kerajaan Dwaraka menjadi tenggelam oleh mega tsunami yang menghancurkan semua isi kota. Sampai pada tahun 2000, sekelompok arkeolog menemukan reruntuhan kota, 40 meter di bawah kedalaman laut lepas pantai kota Dwaraka, India. Dan diperkirakan puing-puing tersebut adalah bekas kerajaan Dwaraka seperti yang dimaksud dalam kisah Mahabharata. Kota Port Royal. Kota ini dijuluki sebagai kota paling jahat dan berdosa di dunia. Sebab Port Royal menjadi tempat persinggahan para bajak laut zaman dahulu. Kota ini tenggelam ke dasar lautan akibat gempa bumi dahsyat disusul dengan bencana tsunami yang menewaskan penduduknya. Pada tahun 1518, para arkeolog menemukan reruntuhan kota bawah laut ini di Jamaika yang diperkirakan merupakan sisa-sisa lokasi Port Royal yang sangat menakjubkan tersebut.